Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Ajijah, NIM 2008993, kelas 2A, Pendidikan Sanitari, Universitas Pendidikan Indonesia. Kita bisa melihat bagaimana bencana di masa lalu telah membuat kita gagap dan tidak berdaya. Gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir yang berulang kali meluluh lantahkan kita. Dan sekarang, virus corona yang bisa disebut sebagai peristiwa angsa hitam. Tidak ada yang mengharapkan kedatangannya. Itu adalah peristiwa yang hampir mustahil. Untuk kasus COVID-19, jumlah orang yang terinfeksi dan jumlah kematian terus meningkat dari hari ke hari. Kita pun khawatir sampai kapan ini akan berlangsung sebelum angka itu mulai turun. Tantangannya adalah apakah kita dapat secara akurat memprediksi penyebaran virus dan jumlah orang yang terinfeksi. Kemampuan untuk memahami pola penyebaran virus menjadi sangat penting untuk mengambil respon cepat dengan benar. Untuk melakukan itu, strategi penanganan bencana harus dirumuskan berdasarkan perspektif lain, infrastruktur, masyarakat, dan pemerintah. Infrastruktur di sini mencakup semua sumber daya dari sistem pemberian perawatan kesehatan, rumah sakit, dokter, perawat, tenaga medis, dan fasilitas dan peralatan medis. Dalam kasus COVID-19, gangguan rantai pasokan terjadi, menghentikan pasokan barang seperti masker, sanitizer, dan peralatan pelindung diri. Bahkan jika barang tersedia, harganya telah meroket. Menjadi penting untuk memastikan bahwa ada kapasitas yang dicadangkan dalam rantai pasokan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan selama bencana. Infrastruktur lain yang dibutuhkan untuk ketahanan negara adalah kebijakan pembatasan diri dari keramaian dalam berbagai bentuknya yang mendorong orang harus bekerja dari rumah, membutuhkan infrastruktur telekomunikasi dan listrik yang andal. Kemampuan untuk menghadapi dan menanggapi bencana juga dapat dijelaskan dari perspektif masyarakat. Kesehatan yang baik dapat menjadi perisai terhadap ancaman penyebaran COVID-19. Semakin buruk kesehatan masyarakat, semakin rentan terhadap ancaman pandemi, dan sebaliknya. Ketika penyebaran virus tidak dapat dihindari, ketahanan negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan masyarakat. Jika kebijakan lockdown dalam berbagai bentuknya dilaksanakan. Selain kepatuhan, tingkat altruisme masyarakat yang menjelaskan tindakan seseorang untuk menghargai kepentingan orang lain juga merupakan penentu keberhasilan dalam menekan penyebaran virus. Tidak memborong masker dan pembersih, melakukan karantina sendiri ketika seseorang telah terpapar atau dalam pantauan adalah contoh yang jelas dari altruisme. Kemakmuran rakyat juga menentukan ketahanan terhadap bencana. Kebijakan lockdown atau pembatasan mobilitas orang lebih mudah diterapkan pada mereka yang secara keuangan sudah mapan daripada mereka yang masih harus bekerja di luar rumah untuk mendapatkan nafkah setiap hari. Pemerintah berperan sebagai konduktor yang akan mengatur orang, rumah sakit, dokter, tenaga medis, bisnis, dan pemasok semua barang yang diperlukan dalam bencana, telekomunikasi, dan penyedia infrastruktur listrik. Kecepatan respon menjadi faktor kunci keberhasilan dalam mengurangi penyebaran virus. Menyelamatkan nyawa manusia harus menjadi prioritas utama, yang lain mengikuti. Pemerintah dapat memprioritaskan kembali program dan kegiatan mereka. Pemerintah harus dapat membangun tingkat urgensi yang tinggi di masyarakat untuk mengurangi penyebaran virus. Dibutuhkan kampanye cerdas dan masif untuk membangunkan kesadaran masyarakat akan bahaya wabah ini. Ketika itu terjadi, masyarakat dan komunitas bisnis akan mendukung sepenuhnya program manajemen bencana yang dijalankan pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.